Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi ayati ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka mendirikan salat Jumat yang agung. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada ruh junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian khatib tak lupa mengajak kita, mari sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan kita berkumpul di akhirat termasuk orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan judul pentingnya bulan Muharram bukan sekedar tahun baru Hijriah. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun baru Islam, yakni 1447 Hijriah. Pergantian tahun ini bukan hanya sekedar seremonial belaka, bukan hanya sekedar perayaan-perayaan tahunan yang kita rayakan, namun ia mempunyai makna yang sangat besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memanfaatkan momentum tahun baru Islam ini sebagai momentum perubahan dalam diri kita, sebagai momentum untuk hijrah, sebagai momentum untuk kembali bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa amalan yang harus kita maknai di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini. Yang pertama, yang paling dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah puasa sunnah Tasu'a dan Asyura pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim nomor 1162.
siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allahi ayukaffaru sanata allati qablah. Puasa pada hari Asyura, aku memohon kepada Allah agar puasa tersebut dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu. Kita tahu bahwasanya asal mula puasa Asyura itu adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Mekah dari Mekah ke Madinah. Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi bertanya, puasa apa yang kalian lakukan? Orang-orang Yahudi menjawab, ini adalah hari besar. Pada hari ini adalah Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Dan pada hari ini pula lah Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Nabi Musa berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami umat Islam lebih berhak dan lebih utama mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Maka sejak saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di tanggal 10 Muharram dan menganjurkan umatnya untuk berpuasa di tanggal 10 Muharram. Bahkan di tahun berikutnya Rasulullah bertekad untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Hal ini sebagaimana sabda beliau, la in baqitu ila qabilin la asuman tasi. Sungguh jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari ke-9. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Muharram peluang menggandakan pahala dan menghindari dosa. Yang kedua, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah memperbanyak amalan di bulan Muharram. Karena bulan Muharram adalah salah satu 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashhurul Hurum. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. 4 bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka di bulan-bulan yang dimuliakan ini dilipat gandakan pahala bagi orang yang berbuat kebaikan dan dilipat gandakan pula dosa bagi orang yang berbuat kemaksiatan. Maka mari sama-sama kita manfaatkan bulan Muharram ini dengan memperbanyak amalan-amalan soleh, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak menolong orang lain. Kemudian hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, momentum 1 Muharram ini, momentum tahun baru Islam ini adalah momentum hijrahnya hati kita, hijrahnya jiwa kita. Memang secara fisik kita tidak disuruh untuk hijrah. Secara fisik kita tidak disuruh meninggalkan tanah air kita. Namun secara hati, secara jiwa, kita dianjurkan oleh para ulama kita,
para aulia kita untuk hijrah hati dan jiwa dari segala hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari sifat-sifat yang tercela kepada sifat-sifat yang terpuji. Hijrah dari kelalaian kepada kesadaran. Hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Hijrah dari cinta dunia kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari ketergantungan kepada manusia kepada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan makna hijrah itu sendiri yang bukan hanya perpindahan fisik tetapi juga perpindahan spiritual menuju keadaan yang lebih baik di sisi Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini meskipun berbicara tentang hijrah fisik dan jihad, secara lebih luas juga mencakup hijrah batiniah dan jihad melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin sidang Jum'ah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama kita maknai bulan Muharram ini, bulan yang suci, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang mempunyai banyak keutamaan. Mari sama-sama kita manfaatkan untuk mengintrospeksi diri kita, untuk memperbanyak amalan soleh kita, untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita, segala doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was samiul alim.